Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Akhirnya di segmen 5 film kali ini gua bisa bawain lagi requestan dari kalian semua, yaitu 5 film action Indonesia. Dan kalau kalian subscriber setia dari Next, pasti udah tahu berapa kali gua bawain 5 film action Indonesia ini. Yap, tepat sekali, ini yang ketiga kalinya gua rekomendasiin 5 film action Indonesia. Dan dijamin semua filmnya nggak ada yang sama sekali. Dan kalau dari kalian ada yang belum nonton part 1 dan part 2 nya, gue bakalan ngasih linknya biasa di kolom deskripsi, oke? Langsung aja seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang berani menggabungkan dua unsur kebudayaan, yakni kehidupan masyarakat Indonesia di Tanah Jawa pada abad 19 dan klasik western. Film ini berjudul Buffalo Boys. Buffalo Boys menceritakan kisah dua pangeran Jawa. Setelah beberapa dekade di pengasingan di Wild West Amerika, keduanya pulang ke Jawa untuk membalas dendam atas pembunuhan ayah mereka, seorang sultan lokal yang dilakukan oleh pasukan Belanda. Mereka bertemu dengan sekelompok penduduk desa yang melawan penguasa asing dan berusaha untuk membawa keadilan ke wilayah tersebut. Sang sutradara membangun alur cerita yang nggak begitu rumit dan bisa terbilang mudah ketebak. Yang lemah tersakiti, yang kuat bertindak semena-mena, dan pada akhirnya kebaikan mengalahkan kejahatan. Dan sayangnya kesederhanaan itu nggak sebanding dengan upaya untuk filmnya. Tapi semua itu tertutup dengan aktor dan aktris papan atas yang membintangi filmnya. Selain dari pemeran yang top, koreografi pada adegan-adegan laga juga terlihat apik dan dipersiapkan dengan sangat baik. Duo kakak beradik yang jadi bintang utama film mampu memerankan karakternya seperti koboi-koboi yang menawan. Ikatan antara keduanya pun dibangun cukup kuat. Sayangnya ada yang masih terasa kurang pada penggunaan CGI di beberapa adegan, dan gua nggak mau sebutin di mana-mananya kekurangannya yang pasti ada, dan itu hanya beberapa. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja nonton filmnya, oke? Film Buffalo Boys disutradarai oleh Mike Wilwan dan dibintangi oleh Aryo Bayu, Yosi Sudarso, Pevita Pierce, Tio Pakusadewo, Reynolds Bushmaker, Mika Tambayong, Happy Salma, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 19 Juli 2018 dan mendapat skor sebesar 5,8 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film yang pernah mendapat banyak penghargaan akan mengisi di list kita kedua kali ini. Beberapa penghargaan yang pernah diraih adalah film terbaik dan pemeran utama pria terbaik. Film ini berjudul Naik Bus. Film ini mengisahkan tentang sebuah bus yang melaju menuju Sampar, sebuah kota yang terkenal kaya akan sumber daya alamnya dan dijaga ketat oleh sekelompok tentara yang siap siaga melawan para militan pemberontak yang menuntut kemerdekaan atas tanah kelahiran mereka. Setiap penumpang bus ini memiliki tujuannya masing-masing. Walaupun kalah pamor dari segi penonton pada waktu penayangannya dengan film-film lainnya, justru film Naik Bus menonjol dari segi kualitas. Mereka berhasil merebut hati 75 dewan juri. Film ini sukses memborong 6 piala citra sekaligus. Selain film terbaik, Naik Bus juga memenangkan kategori penata busana terbaik, penata rias terbaik, penyunting gambar terbaik, penulis skenario adaptasi terbaik, dan pemeran utama pria terbaik. Sangat disayangkan buat kalian nih yang suka banget dengan film aksi tapi belum nonton film yang satu ini. Film Naik Bus disutradarai oleh Emil Heradi dan dibintangi oleh Teuku Rifnuwikana, Alex Abad, Yayu Awe Unru, Edward Akbar, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 6 April 2017 dan mendapat skor sebesar 7,1 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film ketiga akan diisi dengan film bukan hanya menampilkan adegan aksi yang top marko top, tapi juga cerita perampokan yang sangat menarik. Film ini berjudul The Professional. Film ini menceritakan tentang seorang bernama Abi. Dia merupakan seorang pengusaha yang harus menjalani kehidupan di penjara karena dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam penjara oleh lawan atau pesaing bisnisnya yang bernama Reja. Setelah beberapa waktu, Abi pun akhirnya bisa keluar dari penjara tersebut dan ia juga berencana untuk balas dendam kepada Reja.
Film yang menampilkan porsi adegan aksinya sendiri benar-benar intens dan penuh intrik. Penonton akan diajak untuk menebak-nebak perihal plot yang bolong sedikit. Chemistry antara Arifin Putra, Fachri Albar, dan Imelda Therine menyajikan hubungan yang terbilang kompleks namun mengandung rasa penasaran penonton untuk ikut menebak. Untuk ukuran film bertema perampokan, The Professional sudah cukup mewakili unsur tersebut dan bukan tidak mungkin mengingat ending yang cukup mengundang tanda tanya. Akan ada sequelnya dan penulis sangat mengharapkan sequelnya karena masih ada yang dapat dieksplor dari film ini. Film The Professional disutradarai oleh Afandi Abdul Rahman dan dibintangi oleh Fachri Albar, Arifin Putra, Lukman Sardi, Cornelio Sani, Richard Kall, Melayu Nicole, dan Imelda Therine. Film ini tayang perdana pada 22 Desember 2016 dan mendapat skor sebesar 6,4 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Film keempat akan diisi dengan film yang mungkin akan mengingat gua sama film-film sejenis Karate Kids. Film ini berjudul Juara. Kisah tentang perjalanan from zero to hero. Seorang remaja bernama Bisma yang memiliki bakat ilmu bela diri dalam darahnya. Hanya saja bakat luar biasanya tidak pernah ia sadari karena ibunya yang bernama Sarah selalu berusaha menjauhkan buah hatinya dari apapun yang berhubungan dengan bela diri. Film ini nggak memberikan cerita yang muluk-muluk, permasalahan yang biasa dihadapi oleh mahasiswa hadir dan membuat gemas. Di balik semua itu, makna juara yang ditawarkan dalam film ini juga sangat menarik. Selain menampilkan adegan bully atau adegan bela diri, tetapi jalinan romansa yang penuh gombalan antara Bisma dan Bella juga hadir di film ini. Ya, walaupun beberapa dialognya terdengar menggelikan, tapi gue masih bisa maklumi, karena bagian percintaannya memang menyesuaikan karakter si Bima yang sedari awal dibuat komikal dan agak alay. Film Juara disutradarai oleh Carlos Gozali dan dibintangi oleh Bisma Karisma, Tora Sudiro, Cut Mini, Cecep Arifin Putra, Dina Anjani, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 16 April 2016 dan mendapat skor sebesar 6,0 di situs IMDb dengan di-rated remaja. Film kelima tahun terakhir diisi dengan film yang bener-bener ini nggak kalah keren dari keempat film di atas karena banyak adegan yang mirip dengan film Hollywood. Film ini berjudul Guardian. Film yang menceritakan setelah terbunuhnya Wisnu di rumahnya. Sarah istrinya berusaha mengajarkan ilmu bela diri kepada anak perempuan mereka yaitu Marsha yang sebenarnya sangat tidak menyukai ilmu bela diri. Hingga suatu saat Pak Wita dan kelompoknya memburu mereka dan Sarah meminta bantuan kepada Kapten Roy sahabat Wisnu di kepolisian belakangan mengetahui ternyata juga diburu oleh anak buah Oscar. Guardian mampu menampilkan sisi drama dan action secara seimbang. Untuk adegan actionnya sendiri bisa dibilang lebih soft namun tetap memukau jika dibandingkan dengan The Raid 2 yang jauh lebih hard untuk kadar violence-nya. Adegan aksi yang ditampilkan cukup memacu adrenalin, mulai dari kejar-kejaran menggunakan mobil sampai adegan tembak-tembakan yang digarap dengan baik, terutama dengan adanya CGI yang dibuat oleh Erik Kawilarang yang sudah berpengalaman mengurus CGI kancah dunia internasional. Apalagi film ini sempat ditayangkan dalam Europe Film Market 2014 yang merupakan bagian dari Berlinale yang digelar di Berlin. Film Guardian disutradarai oleh Helvi Kardit dan dibintangi oleh Domenico Agiscadios, Sarah Carter, Belinda Kamesi, Tio Pakusadewo, Nino Fernandez, dan Naomi Jaskia. Film ini tayang perdana pada 30 April 2014 dan mendapat skor sebesar 4,2 di situs IMDb dengan di-rated dewasa. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film action Indonesia di part ketiga gua kali ini. Jika kalian ingin menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Subscribe terus channel ini dan komen serta like sebanyak-banyaknya biar gue makin semangat ngasih rekomendasi film ke kalian semua. Mohon maaf jika gue salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.